Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Nah, saudara-saudara, salah satu persoalan besar di dalam kehidupan ini adalah ketika kita tidak menyadari apa yang sedang kita alami atau apa yang kita hadapi atau kondisi kita yang sesungguhnya, dan merasa atau beranggapan sebaliknya. Itu adalah kondisi yang bahaya. Kalau orang sakit tidak merasa diri sakit, tapi merasa diri sehat, itu bahaya. Kalau orang bodoh tidak rasa diri bodoh, tapi rasa diri pintar, itu bahaya. Orang lemah tidak merasa lemah, tapi malah merasa diri kuat, itu bahaya. Pembantu rumah tangga yang tidak tahu diri bahwa dia pembantu rumah tangga dan merasa dirinya majikan, itu bahaya. Saya ingat dulu pada masa kecil ada keluarga yang tinggal dengan kami di rumah. Pada waktu itu mama dan adik-adik sudah pindah ke Kupang, saya dan bapak dan saudara ini masih tinggal di Camplong. Dan satu hari bapak marah-marah dia karena tidak masak, terlambat masak dan lain sebagainya. Lalu dia omong sama bapak, diam, hanya tahu makan saja tapi omong banyak. Ya, itu heran rasanya. Ya, hanya tahu makan saja. Dia salah, tidak tahu diri di situ. Seorang bawahan, seorang pegawai yang tidak sadar dirinya hanya pegawai atau bawahan dan menganggap diri bos atau pimpinan, itu bahaya. Opa-opa yang tidak rasa diri sebagai opa, tapi rasa diri sebagai ABG, itu bahaya. Ya, ada opa-opa yang sekarang duduk di jalan main kelereng, begitu ABG lewat, itu ada ABG begitu. Makanya zaman dulu ada lagu, mengaku bujangan kepada tiap wanita, ternyata cucunya segudang. Ya, itu berarti opa-opa yang tidak rasa diri sebagai opa, tapi rasa diri sebagai ABG. Dan orang-orang yang tidak sadar ini, mereka berada dalam kondisi bahaya. Lemah tapi tidak sadar diri lemah, merasa diri kuat, itu bahaya. Seperti Simon Petrus. Waktu Tuhan Yesus bilang, kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Tapi Petrus bilang, semua boleh tergoncang, aku sekali-kali tidak. Dia lemah. Tuhan Yesus tahu dia lemah. Tuhan Yesus bilang, tapi dia rasa diri kuat. Akhirnya dia menyangkal Yesus bukan cuma 1 kali, tapi 3 kali. Dan saudara-saudara, itu bukti bahwa orang tidak sadar keberadaan dirinya berada dalam bahaya. Lebih celaka lagi, kalau hal itu berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting, berkaitan dengan hidup mati seseorang. Misalnya, tentara dalam keadaan perang, dalam medan perang, tidak sadar kalau dia lagi dalam perang. Dia kira lagi liburan. Maka itu bahaya sekali. Dan untuk itu, betapa penting bagi kita menyadari siapa kita, menyadari kita sedang apa, atau sementara berhadapan dengan apa. Dan karena itu saudara-saudara, hari ini tema yang akan saya bahas ini adalah sadarlah kita sedang berperang. Sadarlah kita sedang berperang. Teks yang akan dibahas adalah Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk beritakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu
kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sadarlah, kita sedang berperang. Saya akan bahas teks ini di bawah tema itu, dan dari teks ini ada beberapa hal yang akan saya angkat menjadi pembahasan bagi kita. Dan bagi yang mau catat, silakan mengikuti outline-nya. Yang anak-anak sekolah dan sebagainya, silakan untuk ikut outline khotbah ini. Nah, hal pertama yang akan saya bahas adalah hidup Kristen itu adalah suatu peperangan. Hidup Kristen adalah satu peperangan. Perhatikan ayat 12 yang adalah nats pembimbing kita tadi. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara perhatikan ayat ini, ada kata perjuangan, lalu kata melawan muncul 3 kali dalam satu ayat ini. Melawan penguasa, melawan penghulu, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara-saudara, ini jelas menunjukkan bahwa ada satu peperangan yang dihadapi oleh orang percaya dan atau orang Kristen. Dan jelas saudara, secara eksplisit dalam ayat ini maupun juga dalam ayat 11, peperangan ini adalah peperangan melawan setan atau iblis. Kita lihat ayat 11 dan 12 lagi. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis dijelaskan atau disebut secara eksplisit. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kata jelas di sini ada kata iblis. Lalu saudara, kata-kata yang terakhir, penghulu-penghulu dunia yang gelap, itu iblis juga. Roh-roh jahat di udara juga sama saja. Tapi pemerintah dan penguasa di sini tidak boleh diartikan pemerintah fisik. Pemerintah misalnya pemerintah yang anti Kristen atau penguasa yang anti Kristen, tidak sama sekali. Karena apa? Kalau ini menunjuk pada pemerintahan politik yang anti Kristen, masalahnya adalah mereka berdarah dan berdaging. Sedangkan teks ini bilang perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Itu berarti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa ini jelas menunjuk juga kepada setan atau iblis. Saya kasih komentar dari Barclay. Barclay mengatakan, nama-nama yang Paulus sebutkan seperti penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, dan penghulu-penghulu dunia adalah sebutan untuk berbagai jenis roh-roh jahat itu. Jadi saudara-saudara, semua ini hanya membicarakan oknum setan atau pribadi setan. Karena itu saudara, jelas perang kita adalah perang melawan setan. Saudara-saudara, tadi dikatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ini ditekankan saudara. Mengapa? Karena dalam perang ini, biarpun kita perang lawan setan, tapi setan sering berusaha supaya kita bukan berperang melawan dia, tapi kita berperang melawan sesama manusia yang berdarah dan berdaging. Kita harus sadar musuh kita bukanlah sesama manusia. Sejahat-jahatnya seorang manusia, musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan sesama saudara seiman. Musuh kita bukan sesama jemaat. Musuh kita bukan sesama pelayan Tuhan. Bagaimanapun menjengkelkannya mereka, mereka bukan musuh kita. Tapi setan seringkali berusaha supaya kita bermusuhan dengan sesama saudara seiman, bermusuhan dengan sesama orang Kristen, bermusuhan dengan sesama pelayan Tuhan. Sedangkan setannya berada di belakang semua itu. Karena itu saudara,
sejahat-jahatnya manusia, sekali lagi, atau semenjengkelkannya saudara seiman, semenjengkelkannya orang satu gereja, semenjengkelkannya sesama majelis, semenjengkelkannya sesama penginjil, sesama hamba Tuhan. Dengar, musuh kita bukan sesama manusia. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita yang sesungguhnya adalah setan. Karena itu harus berhati-hati. Biarpun musuh kita perang lawan setan, setan berusaha menciptakan situasi di mana kita perangnya bukan melawan dia, tapi melawan sesama kita. Dan ini membahayakan kita dari sisi perpecahan. Jikalau di dalam gereja, pendeta dengan pendeta berkelahi, berperang, penginjil dengan penginjil berperang, majelis dengan majelis berperang, jemaat dengan jemaat berperang, atau semua relasi yang lain, saudara, gereja itu terancam bahaya. Mengapa? Karena mereka ditipu oleh iblis. Mereka kira sedang berperang melawan iblis, padahal sedang ditipu oleh iblis sehingga berperang sesama sendiri. Saudara, di dalam konteks surat ini, Paulus, kalau kita lihat ayat 20 tadi, Paulus sedang berada di dalam penjara waktu dia menulis surat ini. Tapi saudara-saudara, pada waktu dia ada dalam penjara, ada orang-orang tertentu yang bersuka cita karena Paulus sekarang ada di penjara. Ada orang-orang tertentu yang senang ketika Paulus ada dalam penjara. Tapi itu tidak membuat Paulus jengkel pada mereka, tidak membuat Paulus benci mereka, tidak membuat Paulus marah kepada mereka, sehingga dia lalu berperang dengan sesama manusia atau berdarah dan berdaging. Tidak. Paulus sadar, perang yang sesungguhnya bukan melawan sesama manusia, tapi melawan setan. Sadarlah saudara-saudara, setan selalu ingin kita berperang melawan sesama manusia, saudara seiman, sesama pelayan Tuhan. Tapi pada saat kita berperang, kalau kita pada saat berperang melawan sesama manusia, sesama hamba Tuhan, sesama saudara seiman, maka pertahanan kita menjadi terbuka sehingga kita dengan mudah dikalahkan. Karena itu ingatlah, kalau ada yang saudara musuhi di dalam gereja, ada yang saudara benci di dalam gereja, ada yang saudara tidak sukai di dalam pelayanan, perhatikan, mungkin saudara ditipu oleh iblis. Sadar, kita sedang berperang. Kalau kita berperang lawan musuh, musuh ada di depan, kita berperang sendiri. Apa yang terjadi? Kita pasti kalah. Kalau baku pukul antar tim sepak bola, dari tim A lawan tim B, baku pukul antar mereka itu biasa. Tapi bagaimana kalau baku pukul antar teman sendiri? Dan ini terjadi, saudara. Saya ini orang hobi bola, jadi saya berita bola apapun saya ikut semua. Jadi barusan ini ada kejadian unik waktu pertandingan Newcastle United. Saya mau saudara lihat videonya. 10 minutes still to go. Oh, there's a fight going on here between two Newcastle players. Kieran Dyer and Lee Bowyer are having a fight. Goodness me, what on earth is going on? I have never seen such a thing. Lee Bowyer and Kieran Dyer suddenly were at each other's throats. Well, what does he do now? Barry Knight calling the two players towards him. It's a red card for Kieran Dyer, and that means it will have to be surely a red card for Lee Bowyer. It is. Good grief. Sekarang apa yang terjadi? Teman lagi menyerang, tapi dua teman berkelahi sendiri. Dua-dua di kartu merah. Yang main 11 orang. Kalau 2 di kartu merah tinggal berapa? 9 lawan musuh ada 11. Mana bisa? Jadi saudara, waktu kita lihat seperti itu, dasar pemain bodoh. Mestinya yang diserang lawan, tapi ini berperang sesama, rekan tim sendiri. Akibatnya apa? Tim yang dirugikan.
Itu bodoh sekali. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, kita sedang perang lawan setan. Gereja lagi perang lawan setan. Tapi kalau gereja dengan gereja berkelahi, teman dengan teman berkelahi, majelis dengan majelis berkelahi, evangelis dengan evangelis berkelahi, evangelis berkelahi dengan gembala, kira-kira bagaimana? Ya, yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Dan setan mendapatkan keuntungan besar dari perpecahan yang ada. Karena itu saudara-saudara, ingat bahwa di situ Paulus menekankan, ingat perjuangan kita bukan lawan darah dan daging. Darah dan daging artinya itu manusia, ada darah dan daging. Karena itu saudara-saudara, perang kita sebenarnya adalah perang melawan setan, bukan melawan orang. Saudara-saudara, perhatikan di sini. Paulus mengatakan orang Kristen berada dalam peperangan. Ada orang-orang beranggapan bahwa dengan menjadi orang Kristen semua problem dibereskan. Semua masalah selesai. Tapi ini salah sama sekali. Karena justru dengan menjadi orang Kristen, kita memulai perang melawan setan. Sehingga justru bisa bermunculan segala macam kesukaran, kesulitan dalam hidup kita. Dulu sebelum saudara percaya Yesus, saudara belum anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Siapa terima dia diberi kuasa jadi anak Allah. Jadi engkau baru menjadi anak Allah pada saat engkau terima Yesus. Kalau engkau beragama Kristen tapi belum percaya Yesus, belum terima Yesus, engkau anak iblis. Jadi saudara, kalau saudara belum percaya Yesus, saudara anak iblis, sekian puluh tahun menjadi anak iblis, tahu-tahu hadir dalam KKR dan terima Yesus. Waktu terima Yesus, saudara berubah status dari anak iblis menjadi anak Allah. Bayangkan saudara sudah 40 tahun menjadi anak iblis, lalu sekarang menjadi anak Allah. Saudara berkhianat kepada bapak saudara selama 40 tahun. Kira-kira dia buat apa dengan saudara? Dia bilang selamat jalan nak. Begitu? Tidak. Setan tidak mungkin membiarkan saudara hidup tenang. Setan tidak mungkin membiarkan saudara hidup dalam keadaan aman. Dia akan memulai setiap serangan. Sejak dari saudara menjadi seorang Kristen sungguh-sungguh, setan menyerang dengan serangan yang tidak pernah saudara bayangkan. Martin Lloyd Jones memberikan komentar begini. Tidak ada yang lebih fatal daripada memulai kehidupan Kristen dengan suatu dugaan atau pikiran bahwa karena sekarang sudah menjadi orang Kristen, maka kita sudah selesai dengan semua kesukaran dan problem. Perjanjian baru sebaliknya memberikan kesan bahwa justru karena kita adalah orang Kristen, maka kita harus mengharapkan serangan terhadap kita dalam suatu cara yang tidak pernah kita kenal atau sadari sebelumnya. Setan tidak bisa membiarkan orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup tenang. Dia pasti menyerang saudara. Karena itu saudara, kalau saudara orang Kristen, tidak mungkin bisa bebas dari problem. Kalau saudara bebas dari problem terus, setan tidak pernah serang saudara. Kenapa setan tidak berani serang saudara? Jangan sampai saudara masih anaknya, atau minimal masih ada hubungan baik dengan dia. Tapi kalau saudara betul-betul jadi orang Kristen, betul-betul jadi anak Tuhan, apapun, bagaimanapun saudara pasti akan diserang. Dan saudara-saudara, John Stott mengatakan, dilihat dari konteks Efesus pasal 5 dan 6, itu agak aneh. Mengapa? Karena mulai Efesus pasal 5, itu Paulus membicarakan tentang suatu kondisi damai dan tenang di dalam relasi-relasi rumah tangga. Suami dan istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, tuan kepada hamba, hamba kepada tuan. Semua diatur dengan baik. Tapi secara mendadak dia pindah ke topik tentang peperangan. Coba lihat Efesus pasal 5 mulai ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi ini mengatur hubungan suami istri mesti jalan dengan baik. Lalu pasal 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Anak-anak mesti taat orang Tuhan. Lalu ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Anak kepada bapak, orang tua baik. Orang tua kepada anak juga mesti baik. Ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dalam Tuhan. Hamba-hamba mesti taat tuannya. Tapi ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka.
Hamba kepada Tuhan mesti baik, Tuhan kepada hamba mesti baik. Ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, dan seterusnya. Agak aneh konteks ini, karena ketika dia bahas hubungan suami, istri, anak, orang tua, Tuhan dan hamba, akhirnya dia menutup bagian itu dengan sebuah peperangan. Sepertinya ada suatu peralihan pokok pikiran yang mendadak di sini. Tapi mengapa bisa terjadi begini? John Stott memberikan jawaban seperti ini. Pergeseran yang begitu mendadak dari hal ihwal rumah tangga yang penuh damai pada bagian terdahulu, kekomplotan roh-roh jahat yang membenci Allah dan manusia pada bagian ini cukup mengejutkan. Tapi dadakan itu besar gunanya. Kita semua menginginkan kehidupan yang serba tenang dan damai bersama orang-orang yang kita kasihi dan cintai, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Tapi orang Kristen mau tidak mau harus menghadapi peperangan melawan musuh Allah yang juga memusuhi mereka. Jadi artinya maksudnya apa? Maksudnya begini saudara-saudara. Kita semua tentu mengharapkan damai. Hidup di dalam keluarga yang baik, suami istri baik, anak orang tua baik, Tuhan dan hamba baik. Kita mengharapkan damai. Tapi jangan lupa saudara-saudara, sekalipun kita menginginkan damai, kita ada di dalam peperangan. Sadar ini. Kalau kita terlalu terfokus kepada kehidupan damai itu, lupa bahwa kita sedang berperang, maka kita menjadi sasaran dan mangsa iblis dengan mudah. Karena itu saudara-saudara, memang kita harus berusaha hidup damai dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita ada di dalam peperangan. Lalu saudara-saudara, kapan perang melawan setan itu dimulai? Efesus 6 ayat 10 menggunakan kata akhirnya. Terjemahan hurufiahnya adalah for the rest. Dan John Stott menerjemahkannya sebagai henceforward, yang artinya sejak mulai sekarang, artinya mulai sekarang dan seterusnya. Berarti saudara-saudara, peperangan seorang Kristen melawan setan adalah peperangan sejak dari dia mulai menjadi Kristen sungguh-sungguh sampai dia mati. Seluruh perjalanan hidup itu adalah perang. Kalau saudara percaya Yesus kemarin, hari ini mati, berarti saudara hanya perang lawan setan 1 hari. Tapi kalau saudara percaya Yesus umur 20, mati umur 80, berarti saudara berperang melawan setan 60 hari non-stop. Seluruh hidup orang Kristen adalah peperangan. Dengan kata lain saudara, seluruh kita, semua kita, tidak ada hari di mana kita tidak berperang melawan setan. Dan karena ini adalah hari peperangan, hari ini disebut sebagai hari yang jahat di dalam ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Hari jahat adalah hari peperangan melawan setan. Karena itu saudara, sadarlah kita sedang berperang. Jangan kita hidup santai-santai seperti orang yang lagi liburan. Ingat, kita sedang perang. Baru-baru ini ada kisah menarik dari sepak bola Cina. Pada waktu mereka membuat pelanggaran dan lawan mau mengadakan free kick, mereka lawan dengan mudah cetak gol. Kenapa? Karena kiper santai dan tidak menyadari bahwa serangan sudah datang. Saya kasih video sepak bola lagi. Hari ini kita nonton sepak bola. 内切，右脚给了一个禁区线上的定位球机会，禁区前半米左右。哎，这下其实是大家正在争执的时候，快发球到禁区里，选择直接打门。这一下，隋维杰还在场边喝水，而且球进的时候，这口水还没喝完，转过头的时候一脸茫然。啊，发生了什么？只能说这个球确实，力帆这边没有把球压住的情况下，我们看到隋维杰啊，刚才
完全没有看到场边的情况。这边过来的时候，陈阳这口水也还没咽下去，旁边这个总经理也兼领队黄燕也根本没有反应过来。Mengapa gol mudah? Kiper tidak sadar serangan sudah dimulai. Asik minum tahu-tahu gol. Nah, mengapa kita bisa dikalahkan iblis dengan mudah? Kalau kita tidak sadar, kita sedang perang. Kalau kita dalam keadaan perang, kita kira sedang liburan, maka kita dengan mudah akan ditaklukkan oleh setan. Karena itu saudara, sadar kita sedang perang. Itu hal pertama yang saya bicarakan. Sekarang hal kedua. Ya, yang mau catat silakan. Sekarang, poin kedua yang akan saya bahas adalah mengenali lawan kita. Tadi sudah jelaskan, peperangan kita bukan lawan manusia, tapi melawan setan. Nah, kalau peperangan melawan setan, penting bagi kita kenali lawan kita. John Stott bilang begini, bila kita ingin menang dalam perang kita, kita harus mengetahui bila mungkin sejelas-jelasnya siapa musuh kita. Jadi, perangnya lawan setan, maka penting bagi kita mengetahui kekuatan lawan. Karena itu, mari kita belajar tentang setan, musuh kita ini. Cari tahu kekuatan dan kemampuan dia, dan kita lihat kita bisa berperang melawan dia atau tidak. Nah, ada beberapa fakta yang saya ungkapkan tentang setan dari teks kita ini. Pertama saudara, setan itu banyak. Lawan kita ini banyak. Lihat ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu, roh. Semua 4 kata ini disebutkan dalam bentuk jamak. Bukan pemerintah, tapi pemerintah. Bukan penguasa, tapi penguasa, penghulu, roh. Semua sebutan ini disebut dalam bentuk jamak. Dan ini berarti memang kita sedang berhadapan dengan setan dalam jumlah yang banyak. Pernahkah saudara berpikir ada berapa banyak setan? Setan itu berapa banyak? Saya akan mengajak kita menelusuri kira-kira setan ada berapa banyak. Tapi untuk mengetahui setan itu ada berapa banyak, pertama-tama kita mesti tahu malaikat ada berapa banyak. Ya. Nah, malaikat ada berapa banyak? Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 22. Ibrani 12, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi malaikat ada berapa? Beribu-ribu. Berapa ribu? Belum tahu. Hanya beribu-ribu saja. Sekarang Daniel pasal 7 ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Ini bicara malaikat. 1000 kali beribu-ribu. Kalau 1000 kali beribu-ribu itu berapa? Selaksa kali berlaksa-laksa. Saudara, 1 laksa itu sama dengan 10.000. Kalau 1 laksa 10.000, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, selaksa kali berlaksa-laksa. Kalau 1 laksa itu 10.000, berlaksa-laksa artinya puluhan ribu. Tadi dari Ibrani 12, kita hanya dapat kata ribuan malaikat. Tapi berapa ribu? Dari Daniel 7 kita tahu jumlahnya ini puluhan ribu. Berapa puluh ribu? Matius 26 ayat 53. Ini kata Tuhan Yesus waktu menegur Petrus mau potong telinga Maltus itu. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya dia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Tuhan Yesus mengatakan
dia bisa minta Bapak kirim lebih dari 12 pasukan. Kata pasukan di sini bahasa Yunaninya adalah legion. Dan legion ini adalah istilah militer Romawi. Satu legion itu terdiri dari 6.000 tentara. Kalau satu legion 6.000 tentara, Yesus bilang aku bisa memanggil lebih dari 12 legion malaikat. Kalau satu legion 6.000, 12, 72.000. Tapi ini bukan cuma 12, lebih dari 12. Berarti malaikat mesti tidak kurang dari 72.000 malaikat. Tidak boleh kurang. Di atas 72.000 jumlah malaikat. Sekarang, Wahyu 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Satu laksa 10.000. Di sini ada beribu-ribu laksa. Artinya 10.000 kali beribu-ribu. Berapa? Mungkin jutaan, mungkin miliaran jumlah malaikat. Tapi saudara, kalau malaikat jutaan atau miliaran atau triliun sekalipun, jumlahnya masih bisa dihitung. Tapi sekarang saudara lihat Ibrani 12 ayat 22 sekali lagi. Beribu-ribu malaikat. Di sini Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan beribu-ribu malaikat. Tapi baik King James dan beberapa Alkitab yang lain, dan juga Alkitab Basic Bible English menerjemahkan pasukan malaikat yang tidak mungkin terhitung. Kalau mereka cuma jutaan bisa dihitung, cuma miliar bisa dihitung, cuma triliun bisa dihitung. Tapi di sini dikatakan jumlah malaikat yang tidak mungkin dihitung. Sekarang bandingkan dengan Ayub 25 ayat 3, saya kutip dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dapatkah dihitung malaikat yang melayaninya? Ayub dalam kitab Ayub sering memakai pertanyaan interrogatif. Dapatkah manusia memahami Allah? Jawabnya tidak. Dapatkah manusia menyelami batas kekuasaan yang maha kuasa? Jawabnya tidak. Ini sama dengan dapatkah manusia menyamai Allah? Tidak. Dapatkah Allah mati? Tidak. Itu pertanyaan interrogatif. Sekarang pertanyaan ini muncul. Dapatkah dihitung malaikat yang melayaninya? Jawabnya tidak. Jadi saudara-saudara, kalau jutaan atau miliaran atau triliun malaikat itu masih dihitung. Tapi jumlah malaikat sesungguhnya tidak mungkin dihitung. Kalau tidak mungkin dihitung, berapa banyak malaikat? Ya tidak mungkin dihitung. Nah, kalau jumlah malaikat seperti ini, berapa banyak jumlah setan? Ingat, setan adalah malaikat, aslinya adalah malaikat yang memberontak kepada Allah dan dilemparkan ke bumi. Sekarang lihat Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Ini pasti setan. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ingat, kitab Wahyu sifatnya banyak simbolik, ya. Jadi di sini tetap seekor naga merah padam yang besar bicara tentang iblis, berkepala 7, bertanduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota, menunjukkan kehebatan dia, kekuasaan dia. Lalu ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Saya baca beberapa tafsiran tentang ini. Ada beda-beda tafsiran. Ada yang menafsirnya secara hurufiah. Setan ini dikatakan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Kalau ini dihurufiahkan, kapan setan menjatuhkan bintang? Bintangnya jatuh kemana? Ke bumi, mati kita semua. Karena itu saudara, saya lebih setuju bahwa ayat ini tidak bisa berarti hurufiah. Tapi ini berarti simbolis. Nah,
Jikalau naga merah padam yang besar adalah simbol dari setan atau iblis, berkepala 7, bertanduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota adalah simbol dari kuasa yang besar, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, maka kelihatannya ini menunjuk pada malaikat-malaikat lain yang turut ikut pemimpin iblis ini waktu pemberontakan kepada Allah. Kalau tafsiran ini benar, pertanyaannya, berapa banyak yang ikut dia? Sepertiga. Sepertiga dari berapa? Jumlah malaikat tadi? Kalau jumlah malaikat tadi tidak terhitung, tidak mungkin terhitung. Seandainya bisa terhitung triliun saja, sepertiga dari 1 triliun. Itu kalau 1 triliun, kalau bisa dihitung. Kalau begitu saudara bayangkan, setan adalah sepertiga dari yang tidak dapat terhitung. Simon Kistemaker mengatakan begini, jumlah mereka, maksudnya jumlah malaikat, tak terhitung banyaknya. Jadi istilah sepertiga berbicara tentang setan-setan yang sangat banyak jumlahnya, yang bersama-sama iblis dilempar keluar dari surga. Berarti saudara bayangkan, setan ada berapa banyak? Pasti lebih banyak dari manusia. Bahkan lebih banyak dari manusia yang hidup di dalam sejarah. Mengapa saudara? Kalau setan lebih banyak, setan lebih sedikit dari manusia. Siapa goda siapa, tinggal siapa. Tapi saking banyaknya setan, satu setan itu bisa merasuk. Satu orang bisa dirasuk setan yang banyak. Lihat Lukas 8 ayat 30. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Orang kerasukan setan. Siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. 1 legion berapa? 6.000. Berarti orang ini kerasukan setan berapa? 6.000 setan. Bayangkan 6.000 setan keroyok 1 orang. Jadi apa orang itu? Ya. Nah, jadi saudara bayangkan, kalau untuk 1 orang mereka mau masuk 6.000, berarti jumlah mereka pasti banyak. Luar biasa banyak setan ini. Karena itu saudara bayangkan, kalau GKIN Revival berperang melawan setan. Tambah jemaat asli, jemaat tamu, simpatisan, kita gabung semua lawan setan. Menang mana? Mungkin untuk lawan 1 orang setan kasih 6.000. Untuk lawan penginjil Nokar 6.000 setan, lawan penginjil Umi 6.000 setan, ya, lawan penginjil Sonya 6.000 setan. Maka saudara bayangkan, musuh kita, lawan kita sangat banyak. Kedua saudara, ini kita mengenal lawan kita. Kedua saudara, setan itu kuat, sudah banyak kuat lagi. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh. Saudara, kata-kata yang dipakai di sini, pemerintah, penguasa, penghulu, ini semua adalah kata-kata yang menunjukkan kekuasaan yang hebat. Jabatan dan kuasa yang hebat ada pada mereka. Dan saudara, secara khusus, kata-kata penghulu ini, kata Yunani yang dipakai di sana adalah kosmokrator. Ini penghulu dunia, kosmokrator. Kata ini, saya periksa kata ini di seluruh perjanjian baru. Kata ini hanya muncul 1 kali saja. Kosmokrator dia hanya muncul di sini. Mulai dari Matius sampai Wahyu, tidak pernah kata ini muncul lagi. 1 kali saja. Dan kosmokrator, saya pelajari latar belakang kata ini, ternyata kata ini itu dipakai dalam dunia sihir. Dan saudara tahu bahwa orang Efesus pernah berurusan dengan dunia sihir ini. Mari kita lihat Kisah 19 ayat 17-19. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus. Banyak di antara mereka, banyak di antara orang Efesus yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Berarti orang Efesus
pernah banyak orang Efesus terlibat dalam dunia sihir. Nah, di sini Paulus mengutip kata-kata ini dari dunia sihir Efesus. Kosmokrator ini, Stott memberikan keterangan. Kata ini dipakai dalam ilmu nujum tentang planet-planet yang pada zaman itu dianggap menguasai nasib manusia. Dan ada pemakaian kata yang lain lagi yang memuat pengertian tentang kekuasaan universal. Jadi orang Efesus yang pernah terlibat di dalam dunia sihir, mereka tahu persis kata ini menuju pada penguasa dari planet-planet yang menentukan nasib manusia. Dan sekarang Paulus pinjam kata itu, perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan melawan kosmokrator. Berarti dulu hidup mereka ada di bawah kosmokrator ini. Tapi sekarang Paulus berkata, perang mereka sekarang melawan kosmokrator itu. Mereka sangat familiar dengan kata ini. Nah, saudara-saudara, jadi setan, musuh kita memang sangat kuat. Dia memang tidak maha kuasa, tapi dia punya kuasa yang besar. Dan ini dibuktikan dengan istilah yang muncul dalam Yohanes 12 ayat yang ke-31. Sekarang juga penguasa dunia ini. Tuhan Yesus sendiri menyebut mereka penguasa dunia ini. Lalu Paulus dalam Efesus 2 ayat 2 mengatakan penguasa kerajaan angkasa. Jadi mereka penguasa dunia, penguasa kerajaan angkasa. Berarti saudara ingat ya, setan itu bekas malaikat. Waktu dia jatuh ke dalam dosa, hilang kesuciannya, tapi tidak hilang kuasanya. Jadi kuasanya masih berimbang dengan malaikat, hanya kesuciannya hilang. Itu berarti levelnya memang bukan level kita. Kalau setan perang lawan malaikat itu baru ramai. Tapi kalau lawan kita ini bukan lawan yang sebanding dengan setan. Karena itu saudara, jangan anggap remeh setan. Enak ya kalau menyanyi, kita buat iblis gemetar. Coba kau lihat kuburan coba. Ya kan? Kau yang dibuat gemetar. Jadi kita ini bukan lawan yang sepadan. Jangan anggap remeh setan. Dulu waktu kami pelayanan ke Semau, karena pelayanannya dengan tim doa yang terlalu banyak penglihatan, lalu ada orang keluar dari kuburan, terbang ke sana sini. Semua dalam nama Yesus, dalam Yesus. Ini ada tengkorak. Pokoknya macam-macam keluar dari penglihatan. Teman saya jengkel, lalu dia lari keluar tengah malam. Dia bilang, setan, kalau kau laki-laki maju. Emangnya setan itu laki-laki? Setan itu roh tidak berjenis kelamin. Tapi saudara-saudara, jelas setan bukan lawan kita. Jangan anggap remeh. Lagi pula dikatakan mereka roh. Roh itu tidak kelihatan. Menghadapi musuh sekuat apapun asal kelihatan, itu masih bagus. Tapi lawan ini tidak kelihatan sama sekali. Ini sangat-sangat berbahaya. Musuh kita itu sangat banyak. Kedua, sangat kuat. Ketiga, musuh kita ini, setan itu sangat jahat. Ayat 12. Di bagian bawah ada kata-kata melawan roh-roh jahat. Saudara bayangkan, dia disebut roh-roh jahat. Saya baca beberapa komentar, ada komentar yang berkata begini, ingat, mereka jahat, tapi jahatnya di udara. Mereka bukan di surga, mereka bukan di neraka, tapi di udara di atas kita. Tidak kelihatan. Berarti mereka di udara di atas kita, tapi tidak kelihatan karena roh. Lalu jahat lagi. Ini menunjukkan bahwa musuh kita ini sangat-sangat berbahaya. Jahat. Dan karena itu dalam ayat 16 dia disebut sebagai si jahat. Dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dr. C.H. Abineno dalam tafsirannya mengatakan begini. Ungkapan roh-roh jahat ini bukan suatu lukisan kuantitatif, tapi kualitatif. Maksudnya bukan setan itu jahat banyak. Bukan. Walaupun itu benar. Setan itu banyak jahatnya. Itu betul, tapi bukan dimaksudkan di sini. Tapi maksudnya kualitatif, artinya sangat jahat. Dalam satu poin saja jahatnya luar biasa. Dalam poin yang lain jahatnya luar biasa. Maka setan ini sangat-sangat jahat. John Stott bilang, mereka juga disebut roh-roh jahat di udara, yaitu satu wilayah real yang tidak kelihatan.
Mereka tidak peduli terhadap prinsip-prinsip moral. Tidak mau tahu apa itu hormat. Tidak peduli apa itu perasaan. Mereka benar-benar jahat dan bertindak untuk mencapai tujuan mereka. Karena dia jahat, dia bisa melakukan apa saja. Kalau jahat tapi tidak punya kuasa, masih baik. Kalau punya kuasa hebat tapi tidak jahat, itu aman. Tapi ini jahat punya kuasa hebat, banyak lagi. Nah, sekarang bagaimana menghadapi mereka? Di Amerika Serikat pernah terjadi satu kasus. Ada pencuri masuk ke swalayan, tempat jual baju. Begitu dia masuk, mereka tidak ambil apapun di sana. Tapi yang mereka lakukan hanya mengganti harga. Misalnya baju ini harga 100.000, mereka ambil taruh di sana. Lalu ini semua dikacaukan harganya. Besok semua orang bingung. Kenapa? Semua harga berubah. Barang yang mewah harganya murah. Barang yang murah harganya tinggi sekali. Pencuri-pencuri ini mereka mengacaukan nilai. Setan juga di dalam hidup kita mengacaukan nilai-nilai. Sehingga apa yang jahat bisa dianggap baik. Apa yang baik bisa dianggap sebagai jahat. Saudara-saudara, mari kita bandingkan dengan Yohanes 8 ayat 44. Ia di sini adalah konteksnya adalah setan. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam setan sama sekali tidak ada kebenaran. Karena itu saudara, tidak ada setan baik. Semua setan jahat. Tidak ada setan baik. Kalau kita lihat di Islam, orang bisa pelihara jin. Kenapa? Karena ada jin baik, ada jin jahat. Tapi orang Kristen tidak kenal namanya jin baik, jin jahat. Semua jin jahat. Semua setan jahat. Semua iblis jahat. Karena itu saudara-saudara, tidak ada setan baik. Yang ada adalah setan jahat yang berpura-pura baik. Setan bisa pura-pura baik. Menawarkan kekayaan. Dia pernah bicara pada Yesus, kalau engkau sujud menyembah, akan kuberikan seluruhnya. Karena itu pendeta Pontius Takaliwang pernah bilang begini, kalau mau jadi hebat, punya dua pilihan. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, lupakan setan. Atau kedua, ikut setan sungguh-sungguh, lupakan Tuhan sama sekali. Saudara jadi orang hebat. Kalau ikut setan sungguh-sungguh, lupakan Tuhan sama sekali, saudara bisa terbang seperti di Alor. Tidak pakai pesawat mereka. Tapi kalau ikut Tuhan setengah, ikut setan setengah, biasanya tidak jadi apa-apa. Maka Pontius Takaliwang pernah cerita, ini sungguh-sungguh terjadi. Ada seorang yang diberikan kuasa setan bisa terbang, tapi syaratnya waktu mengudara tidak boleh ingat apapun yang berkaitan dengan Tuhan. Tapi masalahnya dia majelis. Waktu dia terbang di atas sementara mengudara, dia ingat doa Bapa kami. Waktu ingat doa Bapa kami, dia roboh turun, ya kan? Saudara-saudara, setan tidak ada yang baik, hanya ada setan pura-pura baik. Karena itu saudara-saudara, kalau setan membujuk kita dengan cara apapun, dengan iming-iming apapun, jangan percaya, dia jahat. Sekarang berikut, dia banyak, punya kuasa hebat, jahat, dan berikut, dia cerdik dan lihai. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ada kata tipu muslihat. Kata-kata tipu muslihat ini di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan siasat-siasat yang licik dari iblis. Jadi musuh kita ini sudah banyak, berkuasa, jahat lagi, licik lagi. Ini menambah bahaya. John Stott mengatakan, iblis jarang menentang sasarannya secara terbuka. Dia lebih suka bersembunyi dan bermain di belakang layar. Namun dia dapat menyamar sebagai malaikat terang, sehingga korbannya tanpa sadar terjerat. Serigala ganas dengan berbulu domba bergabung dengan kawanan domba Kristus. Iblis dapat mengaum seperti singa, tapi dia biasanya tampil bijak seperti ular. Jadi, untuk menjerat korbannya, iblis tidak senantiasa melancarkan godaan dan siksaan secara terbuka. Cara yang paling disukai ialah menipu orang sampai orang itu melakukan perbuatan salah atau membujuknya berkompromi. Di dunia ini ada banyak penipu. Ada banyak penipuan yang hebat. Tapi sehebat-hebatnya penipu-penipu itu, tidak ada penipu lebih hebat
dari setan. Setan ini penipu ulung. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, dia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Bayangkan ini bapa segala pendusta. Dia pintar memalsu. Ada Injil yang benar, dia bisa palsukan dengan Injil palsu. Ada nabi benar, dia bisa kasih nabi palsu. Ada roh Kristus, roh yang benar, dia bisa kasih roh yang palsu. Ada orang Kristen yang benar, dia bisa kasih orang Kristen palsu, orang Kristen KTP. Ada guru benar, dia bisa kasih guru palsu. Dan itu sangat mirip. Setan ahli di dalam memalsu. Sekarang kita dihebohkan dengan beras plastik. Mirip sekali dengan beras asli. Mata biasa sukar membedakannya. Setan ahli di dalam meniru, ahli di dalam memalsukan sesuatu. Dan karena itu saudara, ini membuat setan sangat berbahaya. Saudara, bahkan dia juga menggunakan firman Tuhan di dalam menjatuhkan atau menipu manusia. Kita ambil contoh ketika Adam dan Hawa dijatuh ke dalam dosa, ditipu oleh iblis. Iblis bermain dengan firman Tuhan. Hanya persoalan, hanya satu kata saja. Saudara bandingkan Kejadian 2 ayat 16. Di sini firman Tuhan yang asli dari Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Perhatikan baik-baik, ini firman Tuhan. Semua pohon boleh kau makan. Kecuali yang satu, jangan kau makan. Setan kutip firman ini waktu berhadapan dengan Hawa. Lalu dia kutip bilang apa? Ingat ya, dia cerdik. Semua pohon dalam taman ini, jangan kau makan buahnya, bukan? Semua sama. Dia cuma ganti satu kata. Kata boleh diganti dengan kata jangan. Lalu setan pun akhirnya berhasil menaklukkan Hawa. Dia pakai firman, persoalan hanya satu kata. Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan. Ke slide sebelumnya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Boleh kau makan diganti jangan kau makan. Lalu Hawa terjatuh. Pada waktu dia cobai Tuhan Yesus, dia pakai firman juga. Tapi Tuhan Yesus tidak jatuh karena Tuhan Yesus kuat berpegang pada firman. Hawa tidak. Makanya Hawa jatuh. Sekarang coba kita lihat perbandingan ini. Ini firman yang dipakai. Coba lihat Matius 4 ayat 6. Setan bawa Yesus ke bubungan bait Allah, suruh terjun dari sana. Lalu dia kutip firman. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Setan kutip ayat. Dia kutip dari mana? Mazmur. Berarti setan hafal Mazmur. Mazmur 51. Tapi sekarang saya kasih di sebelah. Saudara bandingkan kutipan setan dengan ayat asli. Sebab malaikat-malaikatnya dikutip di setan ada ya warna biru. Malaikat-malaikatnya. Akan diperintahkannya padamu. Warna merah. Setan kutip. Mengenai engkau, dia akan memerintahkan. Sama. Lalu di bawah, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Setan kutip. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Warna hijau. Sama. Semua sama. Hanya ada satu yang masalah. Apa? Untuk menjaga engkau di jalanmu. Setan kutip? Tidak. Semua ayat dia kutip satu frase di situ. Untuk menjaga engkau di jalanmu, dia hilangkan. Kalau ada kata-kata untuk menjaga engkau di jalanmu, artinya bahwa Tuhan akan melindungi kita di jalan kita. Kalau engkau menghadapi bahaya, Tuhan akan jaga. Tapi setan membawa Yesus naik ke atas bubungan bait Allah dan suruh terjun. Itu bukan menghadapi bahaya dilindungi, itu namanya mencari bahaya. Maka setan di sini melindungi dari bahaya, diubah menjadi mencari bahaya sendiri dengan menghilangkan satu kalimat di situ. Maka di sini saudara, kita lihat setan sangat licik. Dia pakai firman, dia ganti dengan kata yang lain atau dia hilangkan satu kalimat saja.
maka artinya menjadi berubah dan orang menjadi tersesat. Maka setan, musuh kita ini, dia sangat-sangat licik. Bukan cuma itu, saudara, saya pernah berkhotbah dari Matius pasal 4, Tuhan Yesus dicobai oleh setan. Saya pernah berkhotbah di sana dan saya mengatakan, kita bisa lihat banyak hal tentang setan di sini. Pertama, setan itu adalah pribadi yang setia kepada tugas dan tanggung jawabnya. Mana pernah ada setan cuti? Tidak ada. Setan kerja pagi, siang, sore, malam kerja. Kita hari Minggu libur. Setan justru kerja banyak hari Minggu. Apalagi kalau malam Minggu ada sepak bola, setan bekerja lebih banyak. Besok gereja kosong. Setan sangat setia pada tugasnya. Kedua, dia tidak pandang muka. Bayangkan Tuhan Yesus saja dia cobai. Dia pernah menghadapi Adam dan Hawa. Dia pernah menghadapi raja seperti Saul, Daud dan sebagainya. Tapi yang dia hadapi sekarang ini bukan cuma raja, tapi Allah sendiri, Yesus sendiri yang dia akui sebagai anak Allah. Tapi apakah setan takut? Tidak, dia hadapi juga. Dia tidak pandang muka. Kalau anak Allah saja dia tidak pandang muka, apalagi kau. Ya kan? Berikut, setan itu dia hafal ayat. Dia datang pada Tuhan Yesus. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia menguasai firman Tuhan. Kalau saudara tidak menguasai firman, bayangkan. Saudara dengan mudah ditipu oleh dia. Yesus berpegang. Iblis bilang, sebab ada tertulis mengenai engkau. Tapi Yesus jawab, sebab ada tertulis pula. Berarti di situ perang ayat. Dan Yesus menang. Nah, kalau saudara tidak berpegang firman, menjadi sasaran. Mudah ditelan oleh iblis. Setan kuasai firman. Berikut, setan ini pintar, licik. Waktu Yesus puasa, dia bilang, ubahlah batu-batu ini jadi mobil. Begitu. Tidak. Ubah batu-batu ini jadi roti. Karena dia tahu orang lapar butuh roti. Yesus puasa 40 hari, dia tawarkan roti. Lagi pula dia bilang, ubah batu-batu ini jadi roti. Mengapa? Karena batu-batu di sana mirip roti. Setelah itu, setan ini gigih. Tidak gampang putus asa. Dia coba Yesus pertama kali, gagal. Cobai kedua lagi, gagal. Cobai ketiga lagi, gagal. Versi Lukas mengatakan, lalu iblis mengundurkan diri dan menunggu waktu yang baik. Setan tidak gampang putus asa. Sekarang saudara, musuh kita ini sangat banyak, sangat kuat, sangat jahat, dan sangat licik. Kita berperang melawan musuh seperti itu. Pertanyaan kita, bisa menang? Mampu? Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Kamu dapat bertahan. Ayat 13. Kamu dapat mengadakan perlawanan, lalu tetap berdiri. Berarti kamu dapat bertahan, kamu mengadakan perlawanan, kamu dapat tetap berdiri. Ini menunjukkan secara implisit kita bisa menang melawan musuh kita ini. Kalau begitu, bagaimana supaya kita menang? Menghadapi peperangan melawan setan, bagaimana supaya kita menang? Bagaimana saja strategi setan di dalam menyerang kita? Bagaimana menghadapi setiap serangan itu? Kita bahas pada pertemuan berikut. Ya udah. Hari ini kita belajar dua hal. Hidup kita peperangan, kita kenal lawan kita. Kali berikut kita akan bahas. Dia serang kita macam apa saja. Dia menyerang gereja dengan cara apa saja. Dia menyerang orang Kristen macam apa saja. Dia menyerang hamba Tuhan macam apa saja. Dan bagaimana kita bisa menghadapi setiap serangan itu. Silakan yang mau catat-catat. Dan Tuhan memberkati kita. Amin.